Halo Sobat Interna semua, pada kesempatan hari ini saya Dr. Jeremia akan memberikan sedikit sharing tentang masalah kesehatan yang sering ditemui, yaitu tentang gagal ginjal. Seringkali kita menemukan ya, atau mungkin juga teman-teman atau juga mungkin pasti juga sering bertanya, kalau kreatinin naik itu apakah langsung berhubungan dengan gagal ginjal ya dok? Lalu kalau misalnya sudah terjadi gagal ginjal, apakah nanti jatuh-jatuhnya akan cuci darah? Nah ini nih yang akan kita bahas nih ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang akan saya lakukan ini, teman-teman bisa makin mengerti ya. Dan kalau misalnya teman-teman suka, jangan lupa klik tombol subscribe dan like juga videonya ya, supaya nanti kita bisa memberikan lanjutan tentang edukasi ya. Oke, jadi untuk topiknya tentang gagal ginjal nih. Sebelum kita mengerti tentang gagal ginjal, kita harus tahu nih barang apa yang kita periksa. Barang yang kita periksa itu adalah ginjal. Ya, jadi seperti yang kita tahu, ginjal itu ada dua. Ya, di mana sih tempatnya? Sebentar ya. Nah, ginjal itu ada di sini. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu, ginjal itu ada di sini. Jadi dia merupakan organ retroperitoneal. Ya, jadi dia ada di belakang sini. Nanti dia akan langsung masuk ke depan. Ya, jadi kalau ke depan ya nanti saluran tubuhnya dia akan turun ke bawah, jadi akan masuk ke kencing, nanti dia akan mengeluarkan urin. Nah, jadi setelah kita mengetahui ya daripada ginjal tersebut tempatnya ada di mana, dan kita juga harus tahu juga nih bentuknya ya. Kalau kita tahu ukurannya itu sebenarnya kurang lebih sekitar 11 dikali 6 cm dengan tebalnya kurang lebih 4 cm ya, dan beratnya itu sekitar 150 sampai 170 gram. Jadi untuk di setiap ginjal ya, tujuannya ada ginjal itu ya kurang lebih ya untuk membuat urin dan juga untuk membersihkan darah ya. Karena darah itu akan pasti semua lewat ke ginjal, dan nanti di ginjal itulah akan disaring sehingga nanti akan urin. Ya, jadi fungsi daripada ginjal tersebut yaitu untuk membuang sisa-sisa zat metabolisme yang ada di dalam tubuh. Ya, seperti makanan, yaitu protein, lemak, dan karbohidrat. Ya, lalu yang juga paling penting karena ini berhubungan dengan air dan cairan, ginjal itu berusaha untuk menyeimbangkan nih ya antara cairan yang ada di dalam tubuh dan cairan yang dikeluarkan ya. Kalau ada cairan yang berlebih, yaitu akan dikeluarkan lewat urin ya. Kalau misalnya kurang pun, ginjal itu juga akan berperan ya untuk bisa menahan urin itu supaya nggak keluar banyak ya. Jadi istilahnya untuk menjaga keseimbangan air dan mineral dan zat yang ada di dalam tubuh ya. Dan yang juga paling penting, dia juga bisa mengontrol tekanan darah ya, karena dia memiliki hormon renin yang juga bertugas untuk mengontrol tekanan darah. Jadi kalau tekanan darah terlalu tinggi, terlalu rendah, itu akan disesuaikan. Ya karena itu tadi, karena segala aliran darah itu pasti akan lewat ginjal. Jadi kalau alirannya kurang, tekanannya kurang, itu juga akan di sense oleh ginjal ya, supaya bisa diatur tekanannya. Oke, lalu ginjal sendiri juga membantu untuk membuat sel darah merah. Kalau itu karena ginjal itu juga memproduksi hormon eritropoietin. Eritropoietin juga membantu untuk pembentukan dari sel darah merah sehingga HB kita bisa tetap stabil ya. Selain itu, dia juga membantu untuk metabolisme vitamin D ya. Jadi kalau vitamin D-nya itu bisa di metabolisme dengan baik oleh ginjal ya, kalsium juga bisa akan diserap dengan baik di tubuh sehingga tulang dan gigi itu juga bisa tetap sehat. Setiap menit itu ginjal itu akan dilewati oleh 1200 ml darah. Keren ya, jadi 1 menit loh, 1 menit itu 1,2 liter ya lewat kedua ginjal. Jadi kalau kalian bayangin muter-muter ya, itu ada 20% dari total darah yang dipompakan oleh jantung ya. Jadi satu hari ginjal itu bisa membersihkan 1.700 liter darah ya. Jadi itu setara dengan 89,47 galon air mineral. Kalian bayangin tuh ya, 1 galon aja seberapa tuh beratnya tuh ya, itu 89 galon. Jadi banyak sekali ya. Kalau misalnya nih orang dewasa itu punya sekitar 7-8 liter darah, berarti dia akan berputar selama 400 kali ya. Jadi ginjal itu bukan cuma nyaring sekali 2 kali ya. Jadi setiap hari dia akan muterin darah itu kurang lebih 400 kali. Tujuan apa? Supaya disaring terus. Jadi kalau ada yang kita makan, ada yang kita minum ya, di metabolisme oleh tubuh ya, zat-zat yang sudah tidak berguna lagi yaitu akan dikeluarkan dari urin, jadi akan disaring terus. Nah,
yang walaupun ukurannya cuma sekecil itu ya, walaupun ada dua, tuh kalau direntakan panjangnya selnya itu, sel ginjal itu akan bisa direntakan sampai 16 km. Berarti panjang sekali ya memang ya kalau kita mau lihat ya. Jadi memang dengan ginjal yang kecil tapi yang selnya itu banyak dan sepanjang itu, ya tentunya dia memang mampu untuk menyaring darah berulang-ulang ya, supaya bisa membuang ya. Nah kalau kita mau tahu sebenarnya walaupun ginjal kita ada dua, tapi sebenarnya kita masih bisa berfungsi dengan normal hanya dengan satu ginjal. Ya, jadi walaupun cuma ada satu ginjal tuh masih bisa melakukan tugasnya dengan baik. Oke, jadi gimana sih metabolismenya yang ada di dalam ginjal itu? Gimana sih peraliran darahnya? Nah, kita bisa lihat nih gambarnya ya. Kalau kita mau lihat tuh, ya memang semua darah itu lewat di ginjal. Gitu ya. Jadi kalau dari jantung, ada dari paru-paru juga, ya gambar yang ada di sini ya, dia kan muter-muter begitu ya. Jadi bisa kita lihat ya, segala sesuatu yang terjadi di luar ginjal ya bisa saja merusak ginjal. Ya karena ginjal itu memang organ penyaringan terakhir. Jadi kalau misalnya aliran darah dari jantung pompanya kurang atau ada yang sesuatu terganggu di hati, ya itu bisa saja merusak ginjal ya. Karena ya nanti aliran darah ke ginjal juga terganggu, lama-lama juga fungsi ginjalnya juga terganggu. Kalau kita lihat dari gambar ini, jadi memang itu sesuatu yang sangat berhubungan, organ-organ yang di luar ginjal itu bisa mengganggu ginjal. Ya, oke. Jadi setelah kita tahu nih apa itu ginjal, organ seperti apa itu, apa saja fungsinya, petugas apa saja yang bisa terjadi kalau badan kita itu ada sesuatu, gimana caranya dia bisa merusak ginjal ya. Setelah ini kita akan melihat lebih jauh tentang apa itu yang dimaksud dengan gagal ginjal. Mari kita lihat berikut. Oke, jadi pada topik kali ini tadi tentang mengenal gagal ginjal ya, haruskah semua dicuci darah? Oke, jadi untuk kita mengetahui hal tersebut, kita harus tahu dulu nih, kalau penyakit ginjal itu sebenarnya bisa dibagi berdasarkan waktu. Kalau berdasarkan waktu itu ada dibagi dua, yaitu akut and chronic. Nah, istilahnya kalau akut itu kita menyebutnya acute kidney injury, jadi istilah dalam bahasa Inggris ya. Kalau kronik itu kita menyebutnya chronic kidney disease atau yang disebut dengan penyakit ginjal kronik. Sebenarnya istilah dari penyakit ginjal ini banyak sekali mengalami perubahan ya. Kalau dilihat dari tahun 1800 itu awalnya tuh dikenal dengan namanya ischemia renalis kalau saya nggak salah sebut ya, atau disebut dengan renal retention. Jadi kan awalnya diawali dengan ginjalnya itu nggak bisa nih, urinnya tuh nggak bisa keluar gitu ya. Baru pada tahun 1909 William Osler itu menyebutnya sebagai acute breath illness dalam bukunya di Principles and Practice of Medicine. Kemudian pada waktu Perang Dunia Pertama itu disebutkan dengan war nephritis ya, pada Perang Dunia Pertama dalam Lancet ya, karena itu berhubungan dengan perang. Nah, pada waktu tahun 1941 itu berubah lagi tuh, yaitu tentang crush injuries. Karena gangguan ginjal atau kerusakan ginjal yang dialami itu lebih banyak terjadi karena ya pada waktu perang, jadi ginjalnya rusak ya pada waktu perang. Ya. Lalu pada tahun 1951 disebutlah istilah yang disebut dengan acute renal failure atau gagal ginjal akut. Nah, jadi waktu itu masih dipakai memang istilah gagal ginjal akut. Makanya memang mungkin sekarang orang masih lebih mengenal yaitu gagal ginjal akut, karena waktu itu dianggap ginjalnya gagal. Nah, tapi seiring perkembangan waktu, ternyata istilah itu sudah tidak lagi tepat. Karena yang dibilang gagal itu konotasinya nggak bisa langsung kita bilang gagal. Gitu ya, makanya istilah yang sekarang dipakai adalah acute kidney injury. Kalau mau dibahasa Indonesia kan itu adalah ya gangguan ginjal akut gitu ya, atau injury atau luka atau jejas ya gitu ya pada ginjal gitu ya, pada luka. Nah, kalau kita ngomongin luka kan sebenarnya kita bukan ngomongin sesuatu yang nanti nggak akan bisa sembuh. Sebenarnya itu bisa diperbaiki. Nah, tapi apakah nanti bisa pulih 100% atau enggak, nanti kita bahas. Yang jelas kita sudah nggak lagi sebenarnya menggunakan istilah gagal ginjal gitu ya secara banyak. Kita lebih bilang dia acute kidney injury, yaitu penyakit ginjal akut. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara tentang akut, ya secara definisi acute kidney injury itu merupakan penurunan fungsi ginjal yang terjadi secara mendadak dalam beberapa jam sampai beberapa minggu
diikuti oleh kegagalan ginjal untuk mengekskresikan sisa metabolisme nitrogen dengan atau tanpa disertai terjadinya gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Istilahnya agak rumit ya, tapi pokoknya itu kalau terjadi secara mendadak, yang terjadi pada ginjal kerusakannya itu kita bilang sebagai acute kidney injury ya. Dan penurunan fungsi ginjalnya itu didefinisikan sesuai dengan kriteria yang berlaku. Nah, ini kriterianya memang ada banyak kriteria yang berkembang ya. Tapi memang ada dua parameter yang dipakai, yaitu parameter dari serum kreatinin dan juga urin output, jadi jumlah keluaran daripada urin. Ya, kriterianya itu yang awal itu adalah menggunakan kriteria Riffel. Sebenarnya kalau di tabel ini tuh cuma sampai RIF. Sebenarnya kalau mau dilanjutkan sebenarnya Riffel itu sampai ada loss dan end stage, gitu ya. Tapi memang dalam perkembangannya kan tadi seperti bilang karena ada dibilang penyakit ginjal akut, acute kidney injury, jadi lebih banyak digunakan yang di sini. Jadi cuma risk, injury, dan failure. Dan istilah yang berikutnya juga dari Akin dan juga dari Kadigo. Ya, Akin itu acute kidney injury network dan Kadigo itu kidney disease improving global outcomes. Ya, jadi di sini ada kriterianya. Risk itu kalau ada peningkatan lebih dari 1,5 kali kalau menggunakan Riffel. Kalau Akin itu lebih dari 0,3 mg per desiliter, Kadigo juga kurang lebih sama. Dan itu within 48 hours, jadi dalam 48 jam. Gitu ya. Atau naik 1,5 kali sampai 1,9 kali dalam 7 hari, itu kalau pakai kriteria Kadigo. Dan kalau pakai ke kriterianya keluaran urinnya ya, urin outputnya itu kurang dari 0,5 ml per kilogram per jam, lebih dari 6 jam ya. Jadi ini berlanjut terus ke bawah, ada injury, ada failure. Jadi semakin besar peningkatan dari serum kreatininnya atau semakin sedikit kencingnya, yaitu derajatnya lebih tinggi dari kriteria dari acute kidney injury atau AKI ini. Nah, setelah itu kalau kita sudah mengetahui kriterianya, jadi kita harus tahu nih kenapa orang bisa terjadi penyakit ginjal. Apa sih yang bisa menyebabkan? Jadi kalau kita mau berbicara tentang penyebab, tentunya kita harus lihat dari faktor risiko. Faktor risiko itu sesuatu yang memang sudah terjadi di dalam tubuh atau kondisi-kondisi tertentu yang memang sudah terjadi. Nah, kalau paparan itu ya hal yang terjadi pada badan itu yang kondisi yang memperberat gitu ya dari terjadinya suatu penyakit. Ya, kalau kita bicara tentang paparan, tentunya kalau pasiennya ada kondisi infeksi yang berat seperti sepsis atau penyakit yang kritis atau sampai jatuh ke dalam shock, lalu ada luka bakar, lalu misalnya ada kecelakaan, ada trauma gitu ya, atau misalnya pasiennya ada post operasi, baik yang operasi yang non kardiak gitu ya, operasi besar gitu ya, yang dimana akan mempengaruhi dari hemodinamik gitu ya, dari tekanan darah, dari nadi, dari aliran darah gitu, dari aliran cairan, dari perfusi. Nah, itu juga akan mengganggu ginjal sehingga akan menyebabkan terjadinya gangguan ginjal yang akut. Atau misalnya operasi kardiak ya, karena jantung dan ginjal itu sangat dekat sekali hubungannya, kan jantungnya mompa, dia lewat ginjal, ya nanti ginjalnya yang menyaring. Ya kalau misalnya jantungnya ada masalah ya ginjalnya juga pasti kena. Ya. Atau misalnya ada obat-obatan yang bersifat nefrotoksik atau obat-obat yang merusak ginjal. Nah, jadi itu juga akan membuat ginjal jadi rusak. Lalu misalnya obat-obatan yang dipakai untuk kontras radiologi. Sebenarnya nggak semua gitu kalau misalnya kita dilakukan pemeriksaan lalu pakai kontras terus ginjalnya langsung rusak. Enggak. Kontras itu tetap diperlukan kalau misalnya ada pemeriksaan radiologi tertentu. Tapi memang ada batasan-batasan yang harus dikerjakan supaya ginjalnya bisa aman. Ya. Atau misalnya ada racun, misalnya kita ada makan atau mengkonsumsi sesuatu yang misalnya beracun yang bisa mengganggu ginjal, bisa aja. Ya. Faktor risikonya kalau misalnya orang jatuh ke dalam kondisi dehidrasi atau hipovolemia, misalnya dia lagi lari tuh, lagi ultramaraton gitu, terus dia nggak minum, akhirnya dia bisa rusak tuh ginjalnya. Atau usia ya, atau jenis kelamin wanita ya, memang karena jenis kelamin wanita ini memang kita lihat massa ototnya lebih kecil, jadi memang secara faktor risiko memang seperti itu ya. Atau misalnya black race ya, ini banyak kaitannya sih, tapi nanti yang ada dari buku itu seperti itu. Oke, atau kalau misalnya memang ada penyakit kronik seperti penyakit ginjal yang kronik, ya itu juga akan memperburuk kondisi ginjal dan juga akan menyebabkan pasien itu rentan terjadi gangguan ginjal akut atau penyakit jantung tadi seperti saya bilang, penyakit paru dan penyakit hati. Yang paling sering nih diabetes mellitus nih.
Ya kan, kalau ada penyakit gula atau hipertensi juga itu akan menyebabkan lebih cepat terjadinya gangguan ginjal akut. Ya, atau misalnya pasiennya ada kanker atau misalnya ada anemia. Ya. Lalu setelah kita tahu tentang acute kidney injury, kita beralih nih kepada CKD atau chronic kidney disease. Tadi seperti yang saya bilang ya, acute kidney injury itu ya gangguan ginjal akut, jadi bukan gagal ginjal. Penyakit ginjal kronik juga begitu. Ya dari istilahnya kan udah jelas ya, CKD chronic kidney disease atau penyakit ginjal kronik. Ya, itu didefinisikan sebagai penyakit ginjal yang telah terjadi selama 3 bulan atau lebih. Ya, istilahnya kurang lebih samalah dengan chronic renal disease, chronic renal failure atau chronic renal insufficiency. Tapi istilah chronic renal failure udah lama nih kita tinggalin ya. Kita lebih banyak menggunakan chronic kidney disease. Karena memang secara istilah dia lebih tepat untuk menjelaskan tentang penyakit ginjal yang terjadi. Oke, lalu apa nih kriterianya untuk CKD? Yaitu abnormalitas dari struktur dan fungsi ginjal yang telah terjadi selama 3 bulan atau lebih, yang memiliki dampak terhadap kondisi klinis pasien ya. Jadi kalau ada salah satu nih yang bermasalah, misalnya ada rasio albumin atau kreatinin lebih dari 30 mg per gram, ya, atau misalnya ada penanda kerusakan ginjal yang lain, misalnya ada hematuria atau ada keluar darah gitu yang secara persisten, gitu ya. Atau tadi nih kalau albumin atau protein yang keluar secara persisten, itu kita kalau lebih dari 3 bulan kita sudah bisa bilang dia terjadi penyakit ginjal kronik. Atau misalnya ada penurunan dari GFR atau laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 lebih dari 3 bulan ya. Jadi penanda kerusakan ginjal ini banyak nih ya pada penyakit-penyakit yang seperti pada sindrom nefrotik, sindrom nefritik, sindrom tubular, infeksi, bahkan infeksi juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ya, atau kelainan yang lain yang mungkin nggak bergejala. Jadi memang ini mesti hati-hati nih karena ternyata ada juga nih gejala-gejala tanda-tanda pada gangguan ginjal yang ternyata pada awalnya tuh nggak bergejala, tapi kalau misalnya udah lama itu bisa menyebabkan kerusakan ginjal. Oke, jadi secara klasifikasi yang terbaru sekarang, kalau misalnya acute kidney injury itu menggunakan kreatinin dan juga urin akut, karena itu memang yang cepat gitu ya. Nah kalau chronic kidney disease itu tetap menggunakan serum kreatinin tapi dikonversikan menjadi glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Lalu juga dinilai dari albumin karena ternyata lebih banyak albumin yang keluar di urin ya itu menjadi penanda yang lebih akurat gitu untuk menandakan kerusakan ginjal. Nah setelah itu terbentuklah nih ada kriterianya ya. Jadi ada yang derajat 1, G1, G2, G3A, G3B, G4, G5. Nah ini dilihat dari EGFR-nya nih ya, semakin kecil ya berarti semakin tinggi derajatnya. Lalu juga albumin juga begitu ya. Kalau misalnya semakin sedikit, yang makin rendah ya. Kalau semakin banyak nih lebih dari 300 dan itu akan menjadi semakin. Nah ini pada tabel ini terlihat kalau risikonya misalnya penurunan GFR-nya lebih tinggi, lebih rendah nih ya. Kita lihat nih GFR-nya lebih rendah dan albumin yang keluar itu lebih banyak ya, risiko untuk komplikasi yang terjadi akan semakin besar. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya acute kidney injury ada faktor risiko, ya penyakit ginjal kronik atau CKD juga ada faktor risikonya. Sebenarnya kurang lebih sama, ya. Tapi ada faktor-faktor tertentu yang memang lebih banyak kita perhatikan pada kondisi kronik. Ya karena kan memang itu sesuatu yang berlangsung secara kronik. Jadi dia pelan-pelan bisa merusak ginjal. Ya diabetes tadi kita udah bicara, tekanan darah juga ya. Pada kondisi yang akut ya atau kondisi yang kronik dia lama-lama juga bisa merusak ginjal. Tadi gangguan jantung juga tadi sudah kita sebutkan ya. Nah ternyata obesitas itu juga berperan dalam kerusakan ginjal. Jadi ini mesti hati-hati nih kalau misalnya memang berat badannya berlebih, itu mesti hati-hati karena ternyata itu berhubungan dengan penurunan dari fungsi ginjal secara bertahap. Lalu family history, riwayat keluarga, misalnya memang ada riwayat, sebenarnya lebih ke misalnya ada riwayat sakit gula, ada riwayat darah tinggi gitu, atau misalnya keluarganya obesitas, nah itu juga mesti hati-hati tuh ya, bisa meningkatkan risiko. Dan penggunaan rokok, konsumsi rokok ya, merokok itu juga bisa menyebabkan penyakit ginjal kronik ya. Dan usia di atas 60, usia nih lagi-lagi juga berperan jadi faktor risikonya. Kenapa begitu nanti di slide berikutnya ya dijelaskan. Nah ternyata kalau kita mau lihat
nyata gangguan ginjal itu nggak serta-merta terjadi, gitu ya. Jadi ada hubungannya nih antara acute kidney injury dengan CKD. Jadi istilahnya sekarang sudah makin berkembang sebagai yang kita sebut dengan AKD, acute kidney disease. Jangan salah sebut ya, AKD ya, bukan yang lain. Oke, jadi, nah kalau AKI itu kita sebut kurang dari 7 hari. Nah, dari lebih kurang dari 7 hari sampai di atas 90 hari, ya, itu adalah periode yang dinamakan dengan acute kidney disease. Istilah sederhananya seperti ini. Jadi kalau misalnya ada gangguan ginjal yang akut, lalu ternyata setelah lebih dari 7 hari, fungsi ginjalnya belum kembali nih seperti baseline, seperti normal, ya kita bisa sebut sebagai acute kidney disease. Jadi sebenarnya dia masih mengalami gangguan ginjal, tapi mungkin ada perbaikan, tapi mungkin belum sepenuhnya normal. Ya, manakala memang itu masih kurang dari 90 hari, nah kita sebut sebagai acute kidney disease, gitu ya. Jadi kalau semakin cepat ginjal itu membaik, ya kita bisa bilang ini ada sustained reversal. Jadi maksudnya akan ada perbaikan yang sempurna, gitu. Kalau dibilangnya masih AKI kurang dari 7 hari, ya. Nah tapi kalau misalnya sudah lebih dari 7 hari nih, ya kita harus lihat ini case by case. Masih mungkin sih ada kemungkinan kembali seperti normal. Tetapi ini akan meningkatkan risiko untuk terjadinya AKI yang berulang, gitu ya. Dan kalau memang ini nggak ditangani, bisa aja ini menjadi kematian. Ya, jadi ini juga mesti dilihat case by case, gitu ya. Dan kalau acute kidney disease-nya persisten, ya lebih dari 90 hari, fungsi ginjalnya nggak membaik, nah itu baru akan bisa berprogresi terus sebagai CKD, ya. Jadi kita lihat nih ya, kalau misalnya semakin lama fungsi ginjalnya terganggu, chance untuk dia kembali seperti normal ini akan semakin sedikit. Yang terjadi malah adanya maladaptive repair, gitu ya. Apa sih yang menyebabkan faktor risikonya seperti itu? Ya tentunya tadi, gitu ya. Kalau misalnya sebelumnya udah pernah kena penyakit ginjal, gitu ya, tentunya dia akan lebih cepat kembali mengalami gangguan ginjal yang akut, gitu ya. Atau misalnya ada albuminuria, atau misalnya usia, atau misalnya ada penyakit tertentu yang mereka mengalami albuminemia, ya, albuminnya kurang, atau misalnya hipertensi yang lama, gagal jantung yang sudah lama, ya, obesitas dan diabetes mellitus, itu akan meningkatkan risiko dari perbaikan yang lambat itu daripada ginjal, gitu ya. Jadi kalau memang sudah terjadi terus ada faktor risiko, ya tetap ada kemungkinan kembali. Tapi kalau faktor risikonya banyak dan nggak cepat ditangani, yang terjadi ya progresivitas dari acute kidney disease-nya itu akan semakin banyak dan nanti orang akan menjadi CKD. Jadi harus dilihat dulu sebagai ini, ya. Oke, lalu apa nih pencegahan yang bisa dilakukan setelah kita melihat hal tersebut dari acute kidney injury, acute kidney disease, lalu chronic kidney disease yang ternyata nanti bisa berujung kepada cuci darah. Jadi harus diingat ya, tidak semua masalah ginjal itu penyakit ginjal, kreatinine naik, itu nanti ujungnya akan jadi cuci darah. Jadi nggak seperti itu. Jadi memang harus case by case. Tentunya harus dengan ekspertisi dokter, juga harus spesialis dan juga kalau perlu ya memang konsultan yang bisa menentukan kondisi dari pasien tersebut. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana mencegahnya. Ya, jadi kalau misalnya ada normal, ya, ini slide yang bagus nih ya. Kalau misalnya ada increase risk, gitu ya, kan kalau misalnya ada damage, ini harus cepat ditangani, harus cepat diintervensi, ya, harus cepat diketahui apa penyebabnya supaya nanti bisa diperbaiki dengan cepat sehingga komplikasinya bisa berkurang dan fungsi ginjalnya bisa digeser lebih cepat, gitu ya. Nah kalau misalnya memang sudah lebih dari 3 bulan kerusakannya, ya mau nggak mau dia akan jatuh ke dalam chronic kidney disease. Nah kalau sudah terjadi chronic kidney disease, yang bisa kita kerjakan adalah mempertahankan supaya tidak terjadi kerusakan yang lebih berat. Makanya ini respon ya, support dari renalnya ini di sini ya, ini juga harus cepat, gitu ya. Ya kalau misalnya nggak ditangani dengan cepat, ingin tangani dengan baik, nggak kontrol dengan rutin, ya nanti lama-lama ya bisa terjadi kerusakan ginjal yang permanen, ya amit-amit jadi cuci darah, gitu
Ya, jadi memang sebenarnya stage-nya tuh harus dimulai dari sini nih, supaya mencegah perburukan yang semakin progresif gitu, sehingga nggak berujung jadi penyakit ginjal kronik yang nanti mungkin penyakit ginjalnya bisa lebih progresif dan jelek-jeleknya yang nanti sampai harus cuci darah. Ya, oke. Jadi setelah penjelasan ini mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti ya, bahwa memang nggak semua yang dinamakan penyakit ginjal atau ya tadi lah penyakit ginjal itu semua akan berujung pada cuci darah. Jadi harus dilihat case by case, dan tentunya yang lebih harus diingat dan harus lebih kita lakukan itu adalah bagaimana mencegahnya supaya nggak terjadi lebih buruk. Makanya harus ada nih hal-hal yang dilakukan secara rutin. Nggak harus rutin nih, tapi kalau misalnya kita tahu ada faktor risiko tersebut, ya harus diperiksa secara lebih rutin supaya kita bisa mengetahui apakah memang sudah mulai nih ada gangguan ginjal yang memang harus segera perlu penanganan yang lebih intensif. Ya, jadi kita lakukan screening penyakit ginjal. Ya, kalau dari Kemenkes yaitu ada 2, sebenarnya sama juga dari berbagai buku ya. Tadi kalau kita lihat dari definisinya yang ada kan ya, kita lakukan pemeriksaan urin dan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darah buat apa? Pemeriksaan darah itu untuk melihat kadar kreatinin nih, ureum dan laju filtrasi glomerulus. Karena pemeriksaan kreatinin itu dari darah. Nah, kalau pemeriksaan urin kita melihat kadar albumin atau protein. Tadi karena seperti yang sudah saya jelaskan ya, kadar protein dan kadar albumin itu yang ada di dalam urin itu berpengaruh terhadap kerusakan ginjal. Ya, kalau kita lihat pemeriksaan darahnya tadi, kreatinin kita untuk menghitung EGFR, ya, atau tadi estimated glomerular filtration rate atau laju filtrasi glomerulus. Yaitu merupakan pemeriksaan yang terbaik, ya, bukan yang paling baik sih, tapi salah satu yang terbaik karena dia metodenya cukup sederhana, tinggal mengambil darah dan diperiksa nanti akan keluar. Ya, nah tapi nih nilai EGFR ini dapat bervariasi tergantung pada usia, jenis kelamin, masa tubuh, ya, serta dia akan menurun seiring usia. Kenapa seperti itu? Nanti kalau teman-teman mau buka nih ya, ini ada nih kalkulatornya. Jadi perhitungannya rada rumit. Yang paling gampang tuh kalau kita ngitung pakai Profgold, itu bisa tuh kita langsung hitung. Tapi kalau misalnya kita ngitung dari pakai CKDFD, MDRD, ya itu agak rumit tuh. Jadi sudah disediakan kalkulatornya. Nah, teman-teman bisa lihat tuh di kalkulatornya. Nah, di setiap kalkulator itu, kalau di CKDFD atau MDRD pasti terkait sama usia. Gitu. Jadi makanya memang ya sudah diteliti kalau semakin tua usia memang akan terjadi penurunan fungsi ginjal yang secara bertahap. Nah, kalau Profgold ini selain usia dia juga ngomongin tentang berat badan. Jadi dia terkait sama masa tubuh. Jadi makanya memang masa tubuh juga terkait sama kreatinin juga dengan EGFR. Ya. Nah, itu makanya itu juga yang menjadi kelemahan gitu ya. Karena dia berbasis kreatinin. Jadi memang itu salah satu yang terbaik. Ya kan, penggunaan EGFR itu dengan menggunakan kreatinin, dia salah satu yang terbaik, tapi memang ada kelemahan karena berbasis pada kreatinin. Kreatinin itu memang sebenarnya kan salah satu yang ada pada otot kita, ya. Jadi memang hasilnya bisa nggak representatif. Misalnya ada penurunan kreatinin yang drastis, misalnya pada aki. Kalau perubahannya terlalu jauh, kita mesti hati-hati tuh. Apakah memang ini perubahan dari fungsi ginjal yang benar-benar memburuk atau ada faktor lain yang menyebabkan kreatininnya meningkat jauh sehingga fungsi ginjalnya jadi turun. Atau masa otot yang ekstrim, ya, misalnya kurus kali ya, atau ada perubahan diet yang ekstrim. Seringkali kita lihat ada perubahan dari kreatinin yang nggak sesuai nih dengan kondisinya dia, gitu ya. Lalu obat-obatan bisa juga sih seperti suplemen ya untuk olahraga. Kalau misalnya ada yang mau fitness gitu ya kan banyak tuh. Karena memang kan kreatinin sebenarnya kan bagian dari otot. Ya salah satunya ya. Jadi kalau suplemen yang meningkatkan massa otot itu juga bisa mempengaruhi EGFR. Ya, jadi harus dilihat juga sekali lagi. Nah, ini dari tabelnya kalau kita lihat ini fungsi ginjal dan EGFR itu menurun seiring dengan usia ya. Ini ratanya nih ya. Jadi semakin seiring usia ya, apalagi kalau udah di atas 70 tahun ya, yang sering kita temuin rata FGR-nya segini gitu. Dan memang pada ginjal yang sehat. Jadi pun kalau misalnya orang tuanya itu sehat, ya jumlah glomerulus ya mau nggak mau juga akan berkurang. Itu kan memang terjadi karena seiring dengan perubahan usia. Ya, pada usia 60 sampai 69 EGFR kemudian setiap bertahap. Tetapi apakah seiring pertambahan daripada usia dia akan rentan cuci darah? Belum tentu. Kalau memang ya orang tersebut rajin untuk check up, rajin untuk menjaga kesehatan, ya
ya EGFR segini kita belum tentu bisa sikapi sebagai terjadi penyakit ginjal kronik. Gitu. Jadi memang agak sulit. Tapi memang ini sesuatu yang memang harus dilihat secara case by case. Gitu. Jadi belum tentu kalau usia segini kreatininnya masih di bawah 1 terus EGFR segitu terus dibilang penyakit ginjal kronik. Jadi harus dilihat secara menyeluruh. Gitu ya. Oke, jadi setelah kita mengetahui tentang pemeriksaan kreatinin, kita berlanjut nih pada ACR atau albumin kreatinin pada urin ya. Itu dilakukan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah albumin dan kreatinin yang keluar dari urin. Ya, jumlah albumin yang banyak di urin itu menandakan banyaknya kebocoran yang terjadi pada ginjal sehingga mengindikasikan kerusakan ginjal. Ya, nah klasifikasinya ada 3. Itu normal sedikit. Sebenarnya tadi sama tuh kayak yang tadi di grafik yang tadi tuh, yang di tabel yang di sebelumnya, yang tadi ada hijau, kuning, merah tuh. Nah itu kan lihat tuh ada A1, A2, A3. Jadi sebenarnya kriteria seperti itu. A1 yang ini ya, A2 yang ini A3. Ya jadi semakin besar ya risikonya semakin tinggi tuh untuk komplikasi dari penyakit ginjal. Ya. Dan lebih disarankan untuk menggunakan urin pagi hari saja. Ya karena kalau urin siang atau urin sore sebenarnya bukan nggak boleh, tapi sudah banyak kontaminasi lah dari apa yang kita makan dan apa yang kita minum sehingga mungkin nanti hasilnya nggak terlalu akurat. Kalau misalnya pagi-pagi kan kita baru udah lama kan nggak makan apa segala, jadi kemungkinan kontaminasinya lebih sedikit lah gitu, intervensi sedikit ya. Dan pada saat ini pun kita sudah bisa menggunakan urin sewaktu saja ya. Jadi kita yaitu tadi albumin creatinine ratio, jadi hanya pakai urin sewaktu aja dan hasilnya bisa sama dengan urin yang dikumpulkan 24 jam ya. Karena kalau pengumpulan urin 24 jam itu sekarang udah nggak praktis lagi kan kalau kita ngumpulin urin 24 jam, belum lagi nanti bener nggak dia ngumpulin urinnya, belum lagi nanti kalau ada yang amit-amit tumpah-tumpah, ya itu kan nanti sangat ngaruh gitu ya. Jadi udah lama lah kita nggak pakai urin sewaktu saja cukup. Oke, jadi setelah kita mengetahui pemeriksaan yang sudah kita perlukan ya untuk screening ginjal, nah ya harus kembali lagi nih, bagaimana nih kita bisa mengetahui tanda dan gejala penyakit kronis. Ya tentunya tadi kalau misalnya kita lihat dari slide yang sebelumnya ya kan, kita harus cermati apakah kita ada tekanan darah tinggi, perubahan frekuensi dari jumlah buang air kecil. Kadang-kadang kita suka nggak sadar tuh. Makanya memang kita harus harus lebih memperhatikan lah, lebih aware. Apakah memang kita tuh kencing tuh memang masih seperti biasa atau pelan-pelan sudah berkurang. Tentunya kita juga harus lihat ya, kan jumlah urin yang keluar juga tergantung dari asupan minuman kita ya. Kalau misalnya kita emang lagi puasa, minumnya sedikit, ya pastilah kencingnya sedikit. Tapi kalau misalnya kita minumnya kurang lebih sama-sama aja kayak normal-normal, tapi kencingnya makin berkurang, kita juga harus cermati tuh, jangan-jangan memang ada masalah ya. Apalagi kalau misalnya ada darah di dalam urin, lalu ada lemah dan sulit tidur, kehilangan nafsu makan, sakit kepala, tidak dapat berkonsentrasi, lalu misalnya ada gatal-gatal, mungkin ada sesak karena penumpukan cairan di dalam paru-parunya ya, mual dan muntah, dan juga bengkak. Nah ini kalau kita gabungin, sebenarnya kita harus menggabungkan keluhan-keluhan ini, dan juga kita harus sekali lagi harus kita lihat case by case. Gak semua bengkak itu dibilang gagal ginjal ya, gak semua gatal-gatal itu dibilang gagal ginjal ya. Jadi memang ini hal-hal yang terkait dengan penumpukan racun yang ada di dalam tubuh karena ginjalnya fungsinya sudah semakin menurun. Ya nanti di pertemuan berikutnya nanti akan saya jelaskan lagi ya. Jadi tapi yang penting kita bisa tahu nih apa nih tanda dan gejala dari penyakit ginjal yang kronis, kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya ada hal seperti itu, segera konsultasikan ke dokter supaya bisa kita evaluasi lebih lanjut ya. Oke, setelah itu jangan lupa ini pencegahan dari penyakit ginjalnya. Ya, cek kesehatan secara rutin ya, medical check up kalau misalnya mau ada programnya. Jangan merokok ya, kalau misalnya yang merokok ya berhentilah. Ya, rajin aktivitas fisik dan diet sehat kalori seimbang, karena kita tahu ya tadi obesitas itu berhubungan sekali dengan gangguan ginjal. Jangan lupa istirahat yang cukup, kelola stres ya, supaya nanti kalau misalnya ada yang darah tinggi atau punya penyakit gula itu kan kalau nggak cukup istirahat, stresnya nggak dikendalikan, itu kan juga nanti berpengaruh, nanti bisa terjadi gangguan ginjal yang lebih baik. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa show your kidney some love. Mari kita mencegah terjadinya penyakit ginjal supaya ginjal kita juga lebih baik, supaya nanti kita juga bisa lebih sehat.
Terima kasih atas perhatiannya semua Sobat Interna dan sampai ketemu di pertemuan dan di edukasi berikutnya. Terima kasih.